Halo semuanya, apa kabar untuk kalian semuanya? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi bersama Arik Channel. Sekarang kita akan membahas di pembelajaran 4. Ayo mengamati, menyapa pengunjung. Nah, silahkan dibuka di halaman 192. Ya, silahkan dibuka di halaman 192. Oke, kita baca teksnya lebih dulu ya, biar paham apa yang ada di bacaan. Oke. Ayo menyapa pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, seperti itu ya. Jadi, waktu kalian itu liburan atau tamasa, kalian kan tamasa atau berlibur di tempat-tempat yang kalian favorit ya, atau yang kalian sukai, seperti kebun binatang, pantai, pegunungan, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, di situ di tempat wisata itu kan banyak orang kan dari berbagai daerah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk melanjutkan berikutnya, saya informasikan kepada teman-teman semua atau yang mengikuti atau yang mendukung Arik Channel, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Yang baru bergabung, saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Oke, next kita lanjut ke pembelajaran. Nah, di halaman 193 ya. Ayo membaca teks di atas dengan percaya diri. Nah, tadi kita sudah membacanya ya, dan isinya kita juga tahu, menyapa pengunjung di kebun binatang atau menyapa pengunjung. Ada yang dari Madura, dari Bandung, dari Jakarta, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ya. Oke. Ayo berlatih. Pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Oke, kita lihat dulu ya. Ini Badriah dari Madura, Asep dari Bandung, Joko dari Solo, Madin dari
Jakarta. Nah, di sini ada suku Jawa, suku Betawi, suku Madura, suku Sunda. Nah, tadi kan kita sudah membaca ini semua kan? Biar enak, biar paham, sini saya kasih nomor ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kita lihat dulu dari Badriah. Badriah dari Madura. Kita lihat suku Jawa bukan, suku Betawi bukan, suku Madura betul suku Madura. Sini saya kasih nomor 1 ya. Oke. Terus Asep dari Bandung. Kita lihat ya. Suku Jawa bukan, oke. Suku Betawi bukan juga. Suku Sunda. Oke. Oke. Nomor 3, Joko dari Solo. Solo itu mana? Jawa. Betul. Jawa ya. Berarti dari Jakarta adalah Betawi. Oke, mudah bukan? Oke. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, dibuka halaman 194. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Sampaikan hasil diskusimu di depan sekolah. Nah, di sini kalian disuruh berdiskusi ya. Sikap kalian itu gimana kalau ketemu dengan orang yang berbeda suku? Seperti itu kan? Nah, dan hasil diskusinya yaitu begini. Saat bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah lain, kita harus ramah dan menghargainya. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara suku teman dengan teman yang lain. Seperti itu. Oke. Paham ya? Oke, kalau paham, next kita lanjut ya. Oke. Ayo menulis. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Buatlah kalimat yang kamu buat di depan kelas. Ini kan Badriah ya. Terus kamu mau menyapa Badriah. Halo Badriah, apa kabarmu? Contohnya seperti itu ya. Kita tulis ya. Ini. Halo, koma Badriah. Titik ya, koma ya, koma. Apa kabarmu? Tanda tanya seperti itu. Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Joko. Joko berasal dari daerah mana? Itu kan menyapa dan bertanya ya. Joko ya. Joko berasal dari daerah mana? Tanda tanya seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut biar semakin
pintar ya, biar semakin paham. Oke, kita lanjut ke Madin ya. Madin. Oke, kita lihat Madin. Ini ya, Madin. Oke. Apakah kamu mau bermain denganku, Madin? Ya, begitu. Oke, kita tulis ya. Sini. Apakah kamu mau bermain denganku, Madin? Anda tanya seperti itu. Oke, mudah ya. Oke, kalau mudah kita lanjut, yaitu Asep. Oke, Asep ya. Asep, ayo main ke rumahku, gitu ya. Sini, Asep. Ini kan koma ya. Ayo bermain di rumahku, tanda tanya, seperti itu. Oke, mudah. Oke, kalau mudah, next kita lanjutkan dengan kalian ya. Kalian, oke. Halo, selamat pagi. Bagaimana hari libur kalian? Nah, seumpamanya itu yang bertanya kan Pak Guru ya, seumpamanya. Nah, seumpamanya yang bertanya itu Pak Guru. Halo, selamat pagi. Gini ya, sini ya. Halo, koma ya. Selamat pagi. Kan titik ya. Bagaimana hari libur kalian? Bagaimana libur kalian? Tanda tanya, seperti itu. Oke, setelah itu sobat ya. Hai sobat. Contohnya seperti itu, gini. Hai, koma ya. Sobat titik. Oke. Apakah kamu punya waktu sebentar? Apakah kamu punya waktu sebentar? Seperti itu ya. Ini tanda tanya. Oke. Setelah itu Pak Satpam ya, Pak Satpamnya bertanya, selamat sore Pak Satpam, saya pulang dulu ya. Selamat sore. Pak Satpam, koma, saya pulang dulu. Oke, seperti itu ya. Oke. Jadi yang ini tadi Badriyah. Badriyah itu apa? Yang tanya itu seumpamanya Banu ya. Ini yang tanya ke Badriyah. Terus Joko. Ini kan Joko. Joko itu Wulan tanya kepada Joko. Contohnya seperti itu ya. Terus semuanya seperti itu, sobat.
sobat ini sepertinya atau yang bertanya Andi. Jadi supamanya kalian bertanya ke teman atau teman tanya ke kalian seperti itu ya. Oke, paham ya? Oke, jelas ya tulisannya semua ya. Oke, kalau jelas next kita lanjut di halaman 196. Ayo berlatih. Pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktekkan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, kalian harus memahami ini. Sebelumnya sudah saya bahas di pembelajaran ya. Di pembelajaran 3 ya. Sebelumnya sudah saya kasih pembelajaran di pembelajaran 3 ya. Nah, di sini kita akan belajar lagi tentang apa? Tentang pecahan ya. Oke. Kita baca lagi, pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktekkan untuk membentuk 2 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Contohnya kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini kan jadinya kan ada 2 kelompok kan. Jadi kita baca, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, ditulis dalam pecahan, yaitu 1/2 ya. Oke, 1/2. Nah, terus setiap kelompok berdiri dari, nah jadi 24 ini ya, 24 ini kita bagikan menjadi 2 kelompok. 1 kelompok menjadi dapat berapa, kan gitu kan. Nah, kalau dibagi 2, jadi kalian menghitungnya 24 dibagi 2 ya, sama dengan 12. Nah, seperti ini ya. Oke. Cara menghitungnya begini, kita pakai pembagian bersusun ya, bersusun ya. Gini, 24 ya dibagi 2. Kan gitu kan. Nah, jadi 2 dibagi 2 itu 1 ya. 1 dibagi ini kan jadinya kan 0 ya ini. Oke, 0. Jadi 2 ini 1 kali 2 itu 2. Nah, ini kan 0 kan. Terus 4-nya turun. Oke, 4-nya turun ya di sini. Jadi 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 2 dibagi 2 4. Sama dengan 0. Jadi jawabannya 12. Mudah ya. Oke, next kita lanjut ke berikutnya ya. Praktekkan untuk membuat 3 kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, 24 tadi dijadikan 3 kelompok ya. Oke, jadi 24 tadi itu dijadikan 3 kelompok. Nah, kita baca dulu. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Jadinya 1/3 ya. 1/3. Setiap kelompok berdiri dari
Berapa? Betul, 8. Jadi 24 tadi dibagi 3 kelompok. Seperti itu ya. Oke. Next, kita lanjutkan ya. Oke. Perhatikan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Oke. Jadi dibagi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, di sini setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan, berarti itu 1 per 4. Oke. Setiap kelompok berdiri dari berapa? 24 tadi, kalau dibagi 4 berapa? 6 siswa. Betul. Jadi satu kelompok ini isinya 6. Sini isinya 6. Sini juga 6. Sini juga 6. Oke. Jadi kalau dijumlahkan ini hasilnya 24. Oke, mudah ya, paham? Oke, kalau paham, next kita lanjutkan. Ayo berlatih. Ya. Lihatlah pecahan yang sesuai dengan gambar. Oke, ini kan ada 2 bagian kan. Terus ini dikasih warna biru yang satu. Nah, kita lihat di sini. Ada 1/2, 1/3, 1/4. Yang sesuai ini mana? Kita hitung 1, 2. Berarti 1/2 jawabannya. Oke. Paham dari sini? Oke, kalau paham, next kita lanjutkan ya. Dibuka halaman 198. Oke, kita lihat roti bolu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kita lihat 1/2. 1/3, 1/4. Terus kita lihat yang dikotai ini ada berapa? 1. Berarti 1/4. Jawabannya 1/4. Oke, paham? Oke, kalau paham next. Dinosaurus ada berapa? 3 yang dikotai. 1 berarti 1/3. Oke, next. Ini apa ya? Spon atau roti ya? Roti. Ada berapa? 2 yang dikotai 1 berarti 1/2. Oke. Mudah ya? Oke. Next. Kita lihat ini ya. Ada 1, 2, 3. Yang dikotai jumlahnya 2 tapi kan jadi 1. Jadi 1/3. Nih, 1/3. Kita lihat ular. Ular ada berapa? Ada 4. Jadi jawabannya 1/4. Oke. Belalang. Belalang ada berapa? 2 yang dikotai 1 berarti 1/2. Seperti itu. Oke, mudah ya. Mudah sekali. Oke, next. Kita lanjutkan.
halaman 199. Ya. Ayo berlatih. Lengkapi pernyataan berikut ini dengan jawaban yang tepat. Kita lihat. Siswa kelas 2 berdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah setengahnya 36 itu berapa? Gitu kan? Oke. Cara menghitungnya seperti tadi ya. Cara menghitungnya sini ya. 36 dibagi 2. Oke. 3 dibagi 2 itu 1. 1 dikali 2 itu 2. Kita kurangi. 3 dikurangi 2 itu 1. Ya. 1 dibagi 2 itu tidak bisa. Jadi 6-nya turun. Nah. Jadi 16 dibagi 2 itu 8. 8 dikali 2 itu 16. 16 dikurangi 16 itu 0. Jadi jawabannya 18. Jadi di sini ditulis 18 setengahnya ya. Oke. Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah, kita pahami, sepertiga berarti dibagi 3. 36 dibagi 3 itu berapa? Cara menghitungnya seperti ini tadi ya. Oke, jawabannya 12. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Seperempat bagian dari siswa kelas 2 adalah, kita lihat, seperempat berarti dibagi 4 berapa? Betul, 9. Mudah ya. Oke. Next, kalau mudah kita lanjutkan. Ya. Oke. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Setengah bagian dari jumlah rusa adalah, setengah berarti 12 dibagi 2. Itu setengahnya. Jawabannya berapa? Betul, 6. Oke. Nomor 2B. Sepertiga bagian dari jumlah rusa adalah sepertiga. Berarti dibagi 3. Didengarkan kata-katanya ya. Sepertiga berarti dibagi 3, yaitu 4. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Oke, paham? Oke. Yang C, sekarang yang C. Seperempat bagian dari jumlah rusa adalah seperempat. Berarti dibagi 4 sama dengan 3. Oke, paham ya? Oke. Kalau paham, kita next. Lanjut ya. Nomor 3. Di kebun binatang terdapat 48 burung merpati. Ada 48 burung merpati. Yang A, setengah bagian dari jumlah burung merpati adalah setengah bagian. Setengah bagian itu setengah. Ya, berarti dibagi 2.
Jawabannya berapa? Betul, 24. Mudah ya. Oke. Sepertiga bagian dari jumlah burung merpati adalah, kita lihat ininya, sepertiga berarti dibagi 3. Jawabannya adalah 16. Oke. Nah, kalau kalian tidak percaya, silahkan dihitung pakai kalkulator ya. 48 dibagi 3. Terus 48 dibagi 2. Ya, biar tidak penasaran hasilnya. Oke. 1/4 bagian dari jumlah burung merpati adalah, jadi 48 dibagi 4 itu sama dengan 12. Oke. Oke. Nah, jadi kalau kalian kurang percaya hasilnya ini ya, silahkan kalian hitung sama kalkulator. 48 dibagi 2, 48 dibagi 3, terus 48 dibagi 4. Seperti itu ya. Oke, terima kasih pembelajaran dari Ari. Sampai sekian, mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya atau di waktu lain kali atau di waktu berikutnya kita bisa bertemu lagi bersama Ari Channel. Oke, saya ucapkan terima kasih.